Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal edukasi kami. Saya Muhammad Fariski Pratama dan pada video kali ini kita akan membahas kode G02 pada mesin CNC milling. Kode G02 dalam pemrograman CNC digunakan untuk memberi perintah kepada mesin CNC agar bergerak dalam bentuk lingkaran searah jarum jam dari satu titik awal ke titik akhir dengan kecepatan pemotongan yang telah ditentukan. Secara sederhana, G02 digunakan untuk gerak pemotongan melingkar searah jarum jam. Dalam konteks mesin CNC milling, G02 digunakan untuk menggerakkan spindle dan meja kerja sehingga dapat membuat gerakan lingkaran searah jarum jam. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kode G02 CNC milling. Terdapat dua format kode G02. Format pertama yaitu G02 yang menggunakan radius. Format kedua, G02 yang menggunakan offset I, J, dan K. Mari kita bahas format kode G02 yang menggunakan format radius. Format kodenya berisi G02, yaitu gerak pemotongan melingkar searah jarum jam, diikuti dengan X dan Y. X dan Y di sini adalah titik koordinat akhir atau titik tujuan akhir dibuatnya lingkaran. Setelah itu diikuti dengan Z. Koordinat Z di sini digunakan untuk mengatur tebal tipisnya pemakanan pada benda kerja. Selanjutnya ada kode R, radius, yang berfungsi mengatur radius lingkaran yang akan dibuat. Misal kita akan membuat radius lingkaran 30 mm, maka dimasukkan sesuai radius, yaitu R30. Selanjutnya yaitu F. F adalah feed rate atau kecepatan pemakanan yang akan dilakukan oleh G02. Selanjutnya kita akan belajar dengan menggunakan contoh soal dalam penerapan kode G02 dengan metode radius. Selanjutnya kita akan belajar terkait penggunaan kode G02 atau gerak pemakanan melingkar searah jarum jam. Di sini terdapat sebuah benda kerja nampak 3 dimensi yang akan kita buat alur secara melingkar. Untuk gambar detailnya seperti ini. Di sini tiap sisi benda kerja yaitu 150 mm, 150 mm, 150 mm. Untuk alur yang akan kita buat memiliki ketebalan atau lebar 10 mm. Jadi nanti kita akan menggunakan end mill 10 mm. Lalu kedalaman dari alur yaitu minus 5 mm. Untuk radius atau jari-jari yang akan kita gunakan yaitu 25 ditambah 5. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada garis putus-putus. Ini adalah titik tengah dari pahat yang akan kita gunakan. Jadi 10 dibagi 2, 5.
5 ditambah 25. Jadi jari-jarinya adalah 30. Kita masukkan dulu R sama dengan 30. Selanjutnya kita akan buat program untuk membuat benda kerja. Kita buat kepala program terlebih dahulu. N 10 G 21 G 54 G 90 G 17. Selanjutnya N 20 kita pasang pahat nomor 1 menggunakan perintah M06 T01. N30 M03S 200. Kita akan putar spindle dengan kecepatan 200. N40 kita gerakkan pahat ke titik X0 Y0. Jadi di sini titik X0 Y0 kita gerakkan ke titik X0 Y0 menggunakan perintah G00 X0 Y0 Z20. Jadi tidak melakukan pemakanan. Selanjutnya N50. Pahat akan kita gerakkan ke titik ini untuk melakukan persiapan melakukan pemakanan. Jadi kita tetap menggunakan perintah G00 X-nya berapa? Kita amati di sini X75, Y-nya Y45. Y45. Z tetap 20. Selanjutnya, pahat yang awalnya pada ketinggian 20 kita turunkan dan melakukan pemakanan sedalam minus 5 mili. Jadi perintahnya N60. Karena melakukan pemakanan maka kita gunakan G01. G01 Z min 5. Karena pahat akan kita lakukan pemakanan hingga ke titik koordinat minus 5. Diikuti dengan perintah bitrate atau kecepatan pemakanan. Kita masukkan kecepatan pemakanannya F100. N70. Pahat akan kita gerakkan untuk membuat alur hingga setengah lingkaran. Yang awalnya berada di titik ini, kita gerakkan ke titik ini. Menggunakan perintah G02. Kita tulis dulu G02 X. X, Y adalah titik 7 atau titik koordinat terakhir pahat. Jadi kita masukkan titik tujuannya. Misal pahat akan berada di titik ini, maka kita masukkan titik X-nya X75 Y 105. Z-nya tetap minus 5. Kita masukkan radius. Radiusnya di sini jari-jarinya adalah 30. Selanjutnya nilai F. F atau kecepatan pemakanannya 100. Selanjutnya, pahat akan kita gerakkan ke titik awal untuk mengakhiri pemakanan karena alur telah terbuat. Jadi
yang awalnya pada titik ini, kita gerakkan ke titik ini. N80, G02, X. Jangan lupa untuk nilai sumbu X dan Y adalah nilai titik tujuan akhir. Di sini X, kita lihat X-nya, X75, Y, nilai Y-nya 45. Ini nilai Y-nya. N90. Y45, setelah itu kita ikuti dengan Z-5. Kita masukkan radius yang akan dibuat, R30. F100. Selanjutnya, pahat yang awalnya berada di kedalaman -5, kita tarik ke atas karena pemakanan telah berakhir. Jadi kita bebaskan pahat ke atas dengan perintah G01 Z20. Selanjutnya kita hentikan putaran dari spindle dengan perintah M05. Selanjutnya kita tutup program dengan perintah M30. Selanjutnya kita akan pindahkan program yang telah kita buat ke software Swansoft Simulator. Kita buat programnya terlebih dahulu. Nomor program, pilih tombol program, setelah itu pilih directory. Kita buat nomor program 1920. Setelah itu kita insert. Di sini sudah terbuat program nomor 1920. Selanjutnya kita pindahkan program N10, G21, G54, G90, G17, EOB N20, M06, T01, EOB N30, M03, S200. N40, G00, X0, Y0, Z20, EOB N50, G00, X75, Y45, Z20. N60, G01, Z-5, F100.
N70, G02, X75, Y105, Z-5, R30, F100. N80, G02, X75, Y45, Z-5, R30, F100. N100, M05, N110, M30. Kita cek terlebih dahulu program yang telah kita buat. G21, G54, G90, G17, M06, T01, M03, S200, G00, X0, Y0, Z20, G00, X75, Y45, Z20, G01, Z-5, F100, G02, X75, Y105, Z-5, R30, F100, N80, G02, X75, Y45, Z-5, R di sini R30, R30, klik alter, kita hapus terlebih dahulu. R30, selanjutnya F100. Klik alter. Programnya masih kurang N90. Kita tambahkan N90, N90, G01, Z20, insert. Untuk programnya sudah kita pindahkan dan siap untuk disimulasikan. Selanjutnya kita akan gunakan atau jalankan program yang telah kita buat ini. Kita pilih untuk memasang pahat. Kita gunakan pahat N-mil dengan diameter 10 mm. Kita pasang ke T01. Oke. Setelah itu kita jalankan programnya. Tombol ini adalah tombol single block. Jadi saat kita menekan tombol ini, kita akan menjalankan program secara bergantian atau baris per baris. Kita gunakan single block. Selanjutnya klik cycle start untuk menjalankan satu baris program.
Kita pasang pahat T01 dengan diameter 10 mm. Selanjutnya, putar spindle dengan kecepatan 200. Selanjutnya, pahat kita gerakkan ke titik X0, Y0, Z20. Kita cek koordinatnya. Sesuai X0, Y0, Z20. Selanjutnya, pahat kita gerakkan ke titik yang akan dilakukan pemakanan. G00, X75, Y45. Selanjutnya, pahat akan kita turunkan dari ketinggian Z20 ke ketinggian Z-5. Selanjutnya, pahat akan membuat gerakan setengah lingkaran dengan kode perintah G02 yang akan membuat radius 30. Di N80, pahat akan membuat alur melingkar secara sempurna. Setelah itu, pahat akan kita tarik ke atas karena telah menyelesaikan pembuatan benda kerja. Selanjutnya, kita hentikan putaran spindle dan menutup program. Selanjutnya kita akan bahas mengenai format di kode G02 pemakanan yang menggunakan offset G1 pahat turun K. Diawali dengan kode G02 untuk memakan atau membuat profil awal searah jarum jam dalam minus 5 mm. Diikuti dengan kode X dan Y. Kode X dan Y ini adalah titik koordinat X terakhir atau titik tujuan terakhir 75 dibuatnya lingkaran. Setelah itu kode Z. Kode Z ini mengatur kedalaman pemakanan yang akan dilakukan. Y 75. Selanjutnya kode I dan J. Dikurangi I dan J setengah dari digunakan diameter ini pada posisi 75 dikurangi radius apabila dalam R Z20 sebagai radius. Untuk menentukan radius tengah lingkaran yang akan dibuat 10 titik. Setelah itu akan dilakukan pemakanan 2 F dikurangi 50. Pertama kalinya yang menentukan kecepatan pemotongan yang akan dilakukan X75. Untuk lebih memahami terkait penggunaan offset I dan J, setelah itu kita masukkan pahat akan turun beberapa contoh soal menggunakan G1. Kita akan melakukan pemakanan sedalam dan memakan 5 mm. Perhatikan pada gambar sebanyak 5 mm sebuah lingkaran dengan jari-jari sebesar 50 mm 1000 yang akan melakukan 1000 ini kita akan dilakukan pemakanan dimulai pada kecepatan 1000 mm sebagai start awal, berakhir di selanjutnya pahat akan bergerak sebesar searah jarum jam dari titik awal pemakanan. Untuk membuat yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu mencari nilai I dan J. Tengah. Untuk koordinat tujuannya perhatikan diagram bentuk setengah lingkaran. Untuk mendapatkan nilai offset I kita tentukan titiknya. Gunakan titik start awal kodenya dengan
pemakanan G02 atau pembuatan kita cek lingkaran sebagai titik tengah pada diagram X dan Y. setengah lingkaran. Selanjutnya amati seperempat lingkaran yang kita sudah masukkan berada di tujuannya, diagram maka I dan J. titik koordinat tujuan Perlu X-nya diketahui kembalikan ke bahwasannya titik awal. X yang akan koordinat dituju yaitu X G2 dan X Y masih tetap sama 75, ya, masih tetap sama X-nya. seperti X-nya atau 75, misalkan karena seperti kita masukkan kembali ke X titik awal. 75. Gunakan Y-nya dan pasang klik. panah bantuan pada garis Karena setengah berada di seperempat titik lingkaran sudah yang terbentuk tegak Y-nya. dengan J. Lingkaran Y75 ditambah cara menentukan setengah nilai dari I dan secara J. sempurna. Teman-teman dapat mengamati pada Tarik ke diagram atas. untuk mencari 75 ditambah sisi yang setengah berimpitan dari 50 dengan 25 garis I dan 100 J. ditambah setengah Mari dari kita cek 10 garis I terlebih 105. dahulu. di 105 Garis Y-nya. I tidak berimpitan dengan seperempat lingkaran. Z-nya masih Untuk tetap garis Z. J Untuk berimpitan alurnya dengan minus 5, seperempat F-nya lingkaran. 1000. Selanjutnya kita dapat menentukan nilai I dan Selanjutnya J. pahat akan Untuk nilai bergerak I adalah melakukan 0. pemakanan I sama dengan 0. melingkar. Lalu membuat untuk nilai lingkaran J secara kita penuh perhatikan dari titik bidangnya ini ke titik awal bidang seperempat pemakanan. lingkaran berada di sini, maka nilai Masih J-nya tetap G02 mengikuti karena searah jarum jam. diagram yaitu J plus. G02 X. Untuk jari-jari tadi kan sebesar 50. Nilai Jadi, X adalah nilai titik koordinat yang nilai akan J dituju. adalah plus X-nya 50. masih tetap 75. Setelah sudah mengetahui Y-nya nilai I dan J, maka kita dapat 45 melanjutkan seperti di atas. kode berikutnya untuk dapat membuat lingkaran, Z-nya yaitu min 5 melengkapi kode F X 1000. dan Y sebagai titik koordinat akhir lingkaran. Jadi Penggunaan seperti ini Kode G03 kode menggunakan metode untuk pengerjaan. Perhatikan Menggunakan gambar kerja G02 untuk membuat alur melingkar. Selanjutnya benda kerja yang akan kita terapkan di kerjakan yaitu Swansoft sebuah CNC. persegi, dan nantinya akan kita buat alur melingkar dengan panjang setiap sisi perseginya yaitu 150 mm. Lalu untuk radius atau jari-jari alur melingkar yaitu 50 mm dengan ketebalan alur 10 mm. Untuk garis putus-putus ini adalah lintasan pahat. Jadi nanti kita tidak menggunakan kompensasi pahat. Untuk titik X0 Y0 atau titik 0 benda kerja, berada di kiri bawah. Untuk kedalaman alur yang akan kita buat yaitu 5 mm. Sebelum membuat program untuk alurnya, mari kita pahami kode I dan J. Offset I dan J harus kita tentukan saat kita menggunakan metode tersebut untuk memudahkan
mencari nilai I dan J, maka kita menggunakan 1/4 lingkaran sebagai gambar bantu. Jadi kita nanti akan berfokus pada 1/4 lingkaran ini. Nantinya pahat akan bergerak dari titik ini, lalu berputar searah jarum jam. Kita gunakan 1/4 lingkaran di diagram I dan J. Pasang titik awal pemakanan berada tepat di tengah sumbu. Tadi titik awal pemakanan kan berada di titik ini. Maka titik awal pemakanan kita tempatkan di sumbu ini. Setelah itu kita berikan panah bantu untuk lebih memudahkan, dan selanjutnya kita cari garis yang berimpitan dengan sumbu atau offset I dan J. Untuk sumbu I secara horizontal ini, untuk sumbu J kita gunakan panah. Untuk mencari garis yang berimpitan, sumbu I tidak berimpitan dengan 1/4 lingkaran. Selanjutnya kita cek sumbu atau offset J. Garis offset J berimpitan atau saling bertumpuk dengan garis 1/4 lingkaran. Jadi kita sudah dapat menentukan nilai I dan J. Nilai I dan J. Nilai I tadi karena tidak berimpitan dengan 1/4 lingkaran, maka nilainya 0. Kita masukkan nilainya, maka 0. Selanjutnya untuk nilai J, offset J, karena berimpitan dengan 1/4 lingkaran, maka terdapat nilainya. Nilainya kita lihat dari jari-jari lingkaran. Di sini jari-jari lingkarannya yaitu 50. Maka nilai J-nya 50. Lalu apakah nilai J-nya plus atau minus? Dapat kita lihat di sini. 1/4 lingkaran berada di posisi J+. Sedangkan apabila
seperempat lingkarannya berada di bawah sini, maka nilainya J min. Nilainya J plus. Maka sudah kita dapatkan nilai offset I dan J. Selanjutnya, setelah kita menemukan nilai I dan J, maka kita lanjutkan untuk mengerjakan atau melakukan pembuatan benda kerja berikut. Kita buat programnya. Nama programnya adalah O1930. M06 T01 untuk memasang pahat nomor 1. M3S200. M3 adalah kode untuk memutar spindle dengan kecepatan 200. Selanjutnya, pahat akan kita gerakkan ke titik 0 benda kerja. Pahat akan kita gerakkan ke titik 0, X0, Y0, Z20. Pahat akan berada pada titik ini. Selanjutnya, pahat kita gerakkan ke titik yang akan dilakukan pemakanan pertama kalinya. N50, G0, X, kita cek koordinat X nya X75, Y25, Z20, karena masih belum melakukan pemakanan. N60, G01, pahat yang awalnya pada ketinggian 20 kita turunkan ke ketinggian -5. Jadi pahat akan melakukan pemakanan hingga ke titik -5. G01, Z-5 diikuti dengan kode F100 untuk mengatur pemakanan, kecepatan pemakanan benda kerja. N70, pahat akan kita gerakkan untuk melakukan pemakanan. Jadi G02 berputar searah jarum jam, jadi di sini. Dan kembali ke titik awal. Kita masukkan kodenya G02 XY ini adalah XY titik tujuan. Jadi jika tujuannya adalah di titik awal, maka kita masukkan di titik awal ini. Kita masukkan X75 Y25.
Z min 5. Selanjutnya kode I. I tadi yang kita sudah temukan yaitu I0 J50. Lalu diikuti dengan F100, N80. Pahat saat melakukan pemakanan G02 akan kembali ke titik awal dan alur telah terbuat. Setelah itu pahat akan kita naikkan ke atas karena benda kerja telah dikerjakan. Pahat kita naikkan ke atas dengan kode G01 Z20 F100. Selanjutnya pahat atau spindle kita hentikan putarannya dengan perintah M05, N100, M30, perintah untuk menutup program. Selanjutnya, hasil pemrograman tadi yang sudah kita buat, kita pindahkan ke Swansoft CNC Simulator. Untuk kodenya atau nama programnya yaitu O1930. Kita pilih program, lalu klik directory. Setelah itu kita buat nomor programnya 1930. Klik insert. N10, G21, G54, G90, G17, N20, M06, T01. N30, M3, S, (200). N40, G0, X0, Y0, Z20. N50, G0, X75, Y25, Z20. N60, G01, Z-5, F100. N70, G02, X75, Y25, Z-5,
I 0, J 0, J 50, F 100. Kita klik EOB. EOB N80, G01, Z20, F100. N90, M05, N100, M30. Kita cek programnya terlebih dahulu. G21, G54, G90, G17, M06, T01, M3, S200, G0, X0, Y0, Z20, G0, X75, Y25, Z20, G0, G01, Alta, Z-5, F100, G02, X75, Y25, Z-5, I0, J50, F100, N80, G01, Z20, F100. Jadi kita sudah salin programnya. Selanjutnya kita akan terapkan program G02 dengan metode offset IJK pada mesin CNC milling atau CNC Swansoft Simulator. Kita pasang pahatnya. Pahat yang kita butuhkan adalah end mill diameter 10. Kita pasang di tool station nomor 1 atau T01. Selanjutnya kita pilih single block untuk menjalankan program per baris. Kita jalankan. Kita zoom terlebih dahulu supaya lebih jelas. Kita jalankan program. Kita pasang pahat nomor 1. Selanjutnya kita putar spindle dengan kecepatan 200. Selanjutnya pahat akan berada pada titik 0 pada sumbu Y dan X di ketinggian Z20. Selanjutnya, pahat akan berada pada koordinat X75, Y25, Z20. Ini. Pahat akan kita turunkan
ke koordinat Z min 5 dari posisi Z20. Jadi kita turunkan ke Z min 5. Kita cek posisinya. Selanjutnya pahat akan melakukan pemakanan untuk membuat alur melingkar dengan perintah kode G02 searah jarum jam. Itu tadi perintah G02 pemakanan melingkar searah jarum jam. Setelah itu pahat akan kita tarik ke atas untuk mengakhiri pemakanan atau membebaskan pahat dari benda kerja. Klik M05 untuk menghentikan putaran end mill atau spindle. Jadi itu tadi simulasi penggunaan kode G02 dengan metode offset IJK.